Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya baik? Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dan berdoa. Berdoa ya. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu tentang komunikasi? Komunikasi itu seperti apa? Oke, baik, betul sekali anak-anak. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antara manusia. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan alat. Misalkan komunikasi tanya jawab, tatap muka, berdiskusi, dan bermusyawarah. Komunikasi langsung dilakukan sejak dahulu secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi dengan menggunakan alat bantu. Zaman dahulu orang-orang sudah menggunakan komunikasi tidak langsung, namun dengan alat yang sangat sederhana atau secara tradisional, maka orang-orang bisa berkomunikasi. Nah, alat-alat tradisional yang pertama itu contohnya seperti kentungan. Di sini anak-anak, kentungan itu digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Yang kedua, gong. Gong juga pada zaman dahulu sudah digunakan sebagai penyampaian informasi ataupun pesan. Nah, gong ini dulu digunakan oleh kerajaan untuk memanggil warganya. Yang ketiga, surat. Alat tradisional itu menggunakan daun lontar. Sebelum adanya kertas, surat biasanya ditulis di atas daun lontar. Nah, setelah adanya kertas, surat sudah bisa ditulis pada selembar kertas. Pengiriman surat zaman dahulu diantaranya melalui burung merpati atau biasa disebut sebagai merpati pos. Nah, itu yang disebut dengan alat-alat tradisional. Sedangkan alat-alat modern, yang pertama itu contohnya seperti surat kabar atau koran. Contohnya seperti surat kabar atau koran. Nah, dengan koran ini kita bisa mendapatkan informasi baik dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi dengan cara membaca. Yang kedua, radio. Dengan radio ini, yang kedua, anak-anak bisa lihat, yang kedua radio. Nah, dengan radio ini penyampaian informasi jarak jauh sudah menggunakan suara, berbeda dengan koran. Koran kita membaca, namun dari radio hanya mendengar. Radio ini awalnya hanya digunakan untuk sumber informasi atau penyampaian informasi. Namun seiringnya zaman, radio juga sebagai media hiburan. Yang ketiga, televisi. Anak-anak, di sini ada gambar televisi. Nah, televisi ini merupakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi melalui tulisan, suara, gambar, ataupun video, sehingga kita dapat menerima informasi dengan melihat gambar ataupun video, sehingga kita dapat menerima informasi dengan melihat, membaca, dan mendengar. Informasi yang disampaikan awalnya gambar pada televisi ini hanya berwarna hitam putih saja. Namun dengan majunya teknologi, televisi semakin banyak berkembang dan lebih berwarna. Seperti sekarang ini, pada masa berikutnya muncul telepon.
Contohnya seperti HP. HP itu pertama kali pada tahun 1800-an. Ya, anak-anak, berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi oleh Alexander Graham Bell, namun pada uji coba pertamanya daya jangkau telepon hanya 8 mili saja. Setelah adanya satelit telepon, barulah dengan jangkau telepon semakin keras sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan lebih jauh lagi dan sampai ke luar negeri. Lagi-lagi dengan adanya teknologi komunikasi telepon berkembang lagi menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Di sini ini namanya ponsel atau HP, telepon genggam ya. Ponsel ini merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia berkomunikasi lebih mudah, cepat, dan nyaman walaupun jarak berjauhan, sehingga muncullah media komunikasi masa kini, yaitu aplikasi penyampaian pesan. Nah, sampai di sini anak-anak bisa mengerti dan bisa pahami. Baik, semuanya bisa pahami. Ibu kasih soal 5 nomor. Untuk minggu depan Ibu periksa. Baik, selamat pagi.